Salam, selamat pagi saudara yang terkasih. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman, kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik, Yahweh Jebaot, yang telah memberikan kami anugerah sampai hari ini, hingga kami bisa hidup dan mendengarkan kebenaran firman ini. Amin. Rumah disebut home. Itulah yang menjadi tema kita hari ini. Rumah bukan sesuatu yang asing bagi kita, karena kita semua tinggal di dalam sebuah rumah. Dalam renungan kali ini, saya pun akan membahas hal yang berkaitan dengan rumah. Adapun firman Tuhan yang menjadi referensi, saya ambil dari Amsal 24 ayat 3 sampai 4. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Sebelum merenungkan firman Tuhan ini lebih jauh, saya lebih dahulu ingin mendalami arti sebuah rumah. Sebuah rumah memiliki dimensi jasmani dan rohani. Dimensi jasmani adalah bangunan yang terdiri atas tembok, dinding, dan lain sebagainya. Adapun dimensi rohani adalah suasana, kehangatan, cinta, kasih, dan kebersamaan yang ada di dalamnya. Dalam bahasa Inggris, fisik sebuah rumah itu disebut house, sedangkan rumah dalam artian non-fisik yang mengandung kebersamaan, kehangatan, dan cinta kasih disebut home. Jadi ada dua arti tentang rumah. Kalau kita membaca sebuah iklan dijual sebuah rumah, yang dimaksud dengan rumah itu adalah bangunan fisiknya. Namun jika seorang tuan rumah berkata kepada tamunya, "Anggaplah seperti rumah sendiri," yang dimaksud bukan bangunan fisiknya, melainkan arti non-fisik dari rumah itu, yaitu agar tamu merasa kerasan dan nyaman seperti di rumahnya sendiri. Itulah yang disebut home. Rumah besar yang disebut mansion adalah dalam bahasa Inggris itu dulunya dimiliki oleh keluarga Vanderbilt, seorang yang sangat kaya pada zamannya, dan dibangun oleh arsitek-arsitek kenamaan pada waktu itu. Di dalamnya ada ruangan besar yang dipergunakan sebagai tempat menjamu para tamu atau menyelenggarakan sebuah pesta. Saya bisa bayangkan bahwa di dalam ruangan yang anggun itu pastilah berkumpul para tuan dan nyonya yang berpakaian indah dan menakjubkan, yang berbicara dengan suara yang halus serta menjaga penampilannya masing-masing. Bahkan sampai ada yang berpendapat bahwa suasananya pada waktu itu pasti kaku dan dibuat-buat, persis seperti di dalam sebuah museum. Ya, rumah itu sekarang memang difungsikan sebagai sebuah museum, hanya untuk dilihat, bukan untuk ditinggali. Jadi walaupun sangat besar, indah, dan memiliki 250 kamar, rumah itu bukanlah sebuah home, melainkan house. Sebuah rumah yang disebut home selalu mengundang kita untuk datang dan datang kembali ke dalamnya. Berbeda dengan house, sekali melihatnya kita sudah merasa cukup. Sebaliknya, selalu ada kerinduan untuk datang lagi ke sebuah rumah yang disebut home. Jadi apakah kita perlu membangun rumah yang disebut house atau home? Tentu kita ingin membangun kedua-duanya. Di kota-kota besar sekarang tampaknya berlaku ungkapan, siapa Anda ditentukan oleh rumah Anda. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika orang-orang kaya, para pejabat dan pengusaha berlomba-lomba membangun rumah yang besar dan mewah, sehingga mereka bisa mempertontonkan keberhasilan hidup
Puji Tuhan kalau kita sudah memiliki rumah sendiri. Yang belum memiliki rumah tentu juga ingin memiliki rumah sendiri. Biarlah kiranya para pendengar setia YouTube channel Jantar Sianturi semuanya memiliki home sendiri. Berkaitan dengan hal itu, saya ingin menasihatkan bahwa kita perlu berhati-hati, karena di dalam kerinduan kita untuk mendapatkan rumah atau materi dan benda lainnya, ada 3 perangkap yang sedang dipasang iblis, yaitu perangkap kemiskinan, perangkap ketinggihatian, dan perangkap kekayaan. Perangkap kemiskinan adalah perangkap yang dipakai si iblis ketika kita berada dalam keadaan terpuruk, hidup berkekurangan, serta mengalami penderitaan dan kemelaratan. Pada saat seperti itulah si iblis menggoda kita agar mengambil jalan pintas dan berbuat kejahatan seperti merampok dan mencuri. Tidak jarang orang Kristen pun turut terjerat dalam perangkap itu. Perangkap ketinggihatian adalah perangkat si iblis yang muncul ketika kita menganggap diri lebih hebat, lebih pintar, atau lebih kaya, lebih bermanfaat daripada saudara-saudara yang lain. Adapun perangkap kekayaan adalah perangkap si iblis yang memakai kekayaan untuk menggoda kita, yaitu melalui tempat hiburan, mal, emas, perak, dan permata, sehingga kita meninggalkan jalan Tuhan. Ketiga strategi iblis itu tidak pernah berubah sejak dunia diciptakan oleh Tuhan. Bahkan Yesua sendiri pun dicobai oleh si iblis dengan strategi yang sama. Ketika Yesua lapar karena telah berpuasa selama 40 hari di padang gurun, si iblis memintanya untuk mengubah batu menjadi roti. Namun Yesua berkata, manusia tidak hanya hidup dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Elohim. Itulah perangkap kemiskinan yang telah saya sebutkan. Kemudian si iblis membawa Yesua ke bumbungan bait Elohim dan berkata, lompatlah, maka malaikat-malaikat akan menatangmu. Namun Yesua mengatakan bahwa ada tertulis, jangan cobai Yahweh Elohimmu. Itulah yang saya sebut dengan perangkap ketinggihatian. Ada anggapan seolah-olah kita boleh melakukan apa saja sesudah memiliki status sebagai anak Elohim. Adapun yang ketiga, si iblis membawa Yesua ke tempat yang tinggi dan memperlihatkan dunia ini dengan semua kemegahannya. Si iblis mengatakan bahwa semua itu akan menjadi milik Yesua jika ia menyembahnya. Namun pada saat itu Yesua berkata, enyahlah iblis, karena hanya Yahweh Elohimlah yang harus disembah. Itulah yang saya sebut sebagai perangkap kekayaan. Ketika perangkap itu sungguh nyata di tengah-tengah kehidupan kita yang semakin materialistis, ketika semua orang berlomba-lomba untuk mencari kekayaan, harta benda dan materi. Dalam keadaan masyarakat seperti itu, kita perlu melihat tokoh yang bisa memberikan teladan untuk hidup sederhana. Tokoh yang ideal itu tentu saja adalah Yesua HaMasiah. Walaupun Yesua sebenarnya adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu, dalam pelayanannya di dunia ini ia hidup seperti orang yang biasanya. Yesua tidak mempunyai rumah sendiri, ia tidak mempunyai harta benda, ia tidak memiliki banyak pakaian, ia juga tidak pernah meminta untuk dilayani. Yesua adalah tokoh yang sangat sederhana. Seorang tokoh India yang bernama Mahatma Gandhi sampai dengan sekarang masih dikenang banyak orang sebagai orang yang sederhana. Ia tidak membeli pakaian di toko, tetapi mengambil benang dan menenun sendiri pakaiannya. Gandhi sebenarnya berasal dari keluarga kaya, salah satu dari beberapa orang yang bisa mengikuti pendidikan di Inggris. Ia juga adalah seorang ahli hukum
dan pernah berpraktik di Afrika Selatan. Namun ketika kembali ke negerinya, ia seolah-olah melupakan kekayaan pribadi, kepentingan, dan masa depan yang gemilang. Ia malah memutuskan untuk menjadi orang yang sederhana. Walaupun bukan pemeluk agama Kristen, menurut cerita, sikap hidup Gandhi itu banyak dipengaruhi oleh khotbah Yasua di bukit. Dengan ajarannya yang memberi perlawanan kepada penjajah tanpa kekerasan, ia pun sanggup memenangkan hati jutaan rakyat India. Alangkah indahnya jika di Indonesia ini ada tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin dan negarawan yang memiliki hati seperti Gandhi. Walaupun kaya raya serta memiliki pengetahuan dan jabatan yang tinggi, ia memilih untuk hidup sederhana, bersimpati dengan sebagian besar rakyatnya yang masih hidup dalam berbagai kekurangan. Alangkah indahnya jika tokoh-tokoh di negeri kita ini pun tidak hanya sekedar mengucapkan di bibir tentang hidup sederhana, tetapi juga mengaplikasikannya dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira kita semua juga merindukan bahwa tokoh dan pejabat Kristen menunjukkan keteladanan seperti itu dimanapun mereka melayani, baik di partai politik, di pemerintahan, maupun di dalam dunia usaha. Dengan demikian, masyarakat dan jemaat dapat melihat dan meneladani mereka. Menurut hemat saya, adalah lebih baik mendoakan para pejabat dan pemerintah kita daripada saling mengkritik. Doa jauh lebih penting daripada saling melempar tuduhan dan tanggung jawab. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menangisi dan mendoakan masyarakat, pemimpin, dan bangsa kita agar Tuhan menurunkan belas kasih-Nya. Jika kita bersehati melakukannya, saya yakin Tuhan pun pasti senang dan Ia akan mencurahkan berkat-Nya bagi pembangunan bangsa kita. Mari kita kembali ke tema kita, yaitu tentang pembangunan rumah yang disebut home. Jika secara fisik sebuah rumah dibangun dengan menggunakan batu, pasir, semen, dan lain-lainnya, berbeda dengan pembangunan sebuah rumah yang disebut home. Seperti bacaan dalam Amsal 24 ayat 3, sebuah rumah disebut home itu didirikan dengan hikmat. Semua hikmat yang ditulis dalam kitab Amsal, Mazmur, dan kitab-kitab lainnya selalu berhubungan dengan firman Tuhan. Dan hikmat itu sama artinya dengan firman Tuhan. Jadi marilah kita juga membangun rumah tinggal yang hangat, yang penuh cinta kasih dengan firman Tuhan. Yesua berkata seperti ini dalam Matius 7 ayat 24-27. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Pelajaran apakah yang dapat kita petik dari firman Tuhan itu? Ya, kita tidak cukup sekedar menjadi pendengar firman Tuhan. Memang menyenangkan mendengarkan firman Tuhan dan khotbah-khotbah yang menarik hati. Namun jika posisi kita hanya sebatas mendengar, itu tidak ada artinya sama sekali. Pondasi rumah yang disebut home itu dibangun dengan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita, yaitu sebagai pelaku, bukan sekedar pendengar.
Jika kita mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, kita ibarat membangun rumah di atas pasir. Kita akan mengalami pukulan hebat ketika terjadi gejolak dan pergumulan yang besar dalam kehidupan kita. Kehangatan cinta kasih dan kebersamaan dalam sebuah rumah tidak ditentukan oleh ukuran, harga, maupun lokasi rumah. Hal itu juga tidak ditentukan apakah milik sendiri atau disewa, gedung ataupun rumah petak. Semua itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Yang paling penting adalah kehadiran Roh Kudus di dalamnya. Jika Roh Kudus berdiam di dalam hati penghuni rumah tersebut, pastilah ada kehangatan, sukacita, damai, dan sejahtera, karena rumah itu adalah home yang sebenarnya. Dalam Amsal 24 ayat 4 dikatakan begini, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Saya pernah membaca tulisan di sebuah koran tentang karya arsitektur yang menarik, yaitu rumah milik seorang pejabat partai politik di kawasan elit. Di rumah itu ada kolam renang dan taman yang asri. Ada ruangan fitness untuk menjaga kebugaran penghuninya, ada ruangan studi, ada ruangan tamu, dan lain-lain. Demikian juga sebuah rumah yang disebut home, di dalamnya pun diisi buah-buah menarik karya Roh Kudus. Di dalam rumah itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Di dalam rumah itu ada ruangan untuk memanjatkan doa, sehingga rumah itu disebut sebagai rumah doa. Di dalam rumah itu ada persekutuan anak-anak Tuhan yang bersehati membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga rumah itu juga disebut sebagai rumah persekutuan. Setiap orang yang datang pun pasti merasakan kehangatan dan kedamaian. Bahkan orang yang berbeban berat akan mendapat kelegaan, dan ada berkat bagi penghuni serta tamu-tamunya yang datang. Dengan demikian, rumah itu disebut juga sebagai rumah berkat. Jadi rumah yang disebut home itu adalah rumah doa, rumah persekutuan, dan rumah berkat. Mungkin kita memiliki harta benda dan materi yang banyak, namun kita memiliki sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang sangat didambakan oleh semua manusia, yaitu home. Walaupun demikian, home hanyalah sebuah gambaran yang tidak sempurna dari rumah yang disediakan oleh Yahshua di kerajaan surga. Sebagus dan seindah apapun rumah kita di dunia ini, itu hanyalah rumah untuk sementara. Namun rumah kita yang sebenarnya ada dalam Hasyamayim atau kerajaan surga. Pada waktu nanti sangkakala Elohim berbunyi dan Yahshua datang untuk yang kedua kalinya dengan diiringi oleh bala tentara malaikat yang besar jumlahnya, Yahshua akan menyambut kita di awan-awan, dan kita akan memasuki kehidupan yang baru, yaitu memasuki rumah yang disediakan oleh Yahshua. Sungguh rumah itu sangat indah, tidak bisa dibandingkan dengan rumah yang kita diami di bumi sekarang ini. Untuk itu, marilah kita hidup dalam sukacita, damai, dan sejahtera, sambil menunggu peristiwa yang menakjubkan itu dikenapi. Tuhan Yahshua kiranya memberkati kita semua dengan berlimpah-limpah.